Di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas sudah ada? Sudah. Silakan ketua kelas Ibu Din berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk memulai sesi pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, ini Miss absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan hadir, silakan bilang present atau hadir Miss begitu. Yang pertama ada AIL Syafa Anwar, present. Anggun Budianing Tias, Dewi Risalatul Umar, present. Rizka Agustrina, present. Mada Dwi Surya Haliza, present. Maftul Anan, Novela Dwi Indasari, present. Serina Fedilayanti, Safira Zahra, present. Kemudian yang terakhir Rizal Putra Augusta, present Miss. Oke, di belakang ya. Oke, hari ini sudah tahu belum materi kita apa? Materi kita hari ini adalah self introduction. Oke. Pada saat kalian pertama kali berjumpa di kelas ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Perkenalan gimana coba kira-kira? Menanyakan nama apalagi? Lagi? Dia bisa umur. Oh iya, sebelum pelajaran bahasa Inggris yang kan ada pelajaran-pelajaran lain ya, seperti IPA dan yang lainnya. Apakah guru-guru yang lain sudah mempersilahkan anak-anak untuk maju ke depan dan presentasi, memperkenalkan diri seperti itu? Apakah sudah ada seperti itu? Berarti ini pertama kali? Iya. Berarti ini kebetulan ya materi kita sesuai, yaitu self introduction. Kira-kira tujuannya perkenalan diri itu apa sih? Benar sekali. What is definition of self-introduction? The act of presenting yourself to someone for the first time, providing basic information about yourself. Itu aktivitas memperkenalkan diri sendiri untuk pertama kali untuk memberikan apa? Informasi tentang diri kita. Nah, tujuannya ada apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang pertama, to provide information about yourself, itu memberitahukan tentang diri kita kepada orang lain, seperti nama, alamat, kemudian hobi, zodiak tadi juga bisa. Yang kedua ada to create a good first impression. Kalau kita memberikan impression yang baik pas pertama kali bertemu, pasti kan teman-teman kita senang sama kita kan? Iya. Coba kalau kita pertama kali perkenalan nih, terus kita berikut, kira-kira teman-teman kita memandang kita seperti apa? Malu ya kan? Kalau kita ceria, yang ketiga ada to build rapport, untuk membangun hubungan. Jadi kalau introduction-nya itu bagus, kita dimulai dengan bagus, maka hubungan kita dengan sesama teman, dengan orang lain juga akan bagus. Nah, di dalam self introduction itu ada urutannya atau yang disebut dengan generic structure. Yang pertama ada opening, yang kedua ada content, dan ketiga ada closing. Nah, di opening ini kita biasa mengatakan hello, kemudian ada good morning, good afternoon, sesuai dengan waktu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada content, itu memuat personal information. Yang pertama ada origin. Apa itu origin? Asal. Ya, bisa I am from, I come from. Yang kedua ada residence. Apa itu? Di sini yang tempat tinggal di luar Pacitan siapa? Siapa angkat tangan yang di luar Pacitan? Saya. Satu juga. Banyak ya? Oke, selanjutnya ada age. Apa itu? Umurnya berapa rata-rata di sini? 13.
ada education. I'm student at mana. Kemudian sebelumnya belajar di mana atau graduation from. Kemudian ada hobbies and interest. Hobinya apa kira-kira di sini? Oke, banyak ya hobinya ya. Kemudian ada interest. Interest dan hobi kurang lebih sama ya. Kemudian ada profession. Nah, ini opsional untuk misalkan kita sudah bekerja seperti itu ya. Misalkan seperti Miss nih. Profesinya Miss sebagai teacher. Selanjutnya ada closing, yaitu closing remarks. Seperti ucapan kalimat penutup. Seperti nice to meet you. Kemudian it's a pleasure to meet you. I'm looking forward to knowing you better. Selanjutnya ada express gratitude. Seperti thank you very much for your time and kind attention. Seperti itu ya. Baik, Miss. Selanjutnya, setelah memahami generic structure, ada yang namanya language feature atau bahasa yang kita gunakan pada saat kita melakukan introduction. Biasanya kita memakai simple present tense. Sudah tahu belum apa itu simple present tense? Sudah bingung, masih bingung. Nah, boleh kalian dibaca dikit? Simple present tense used to describe current state, habits, and general fact about oneself. Example, I live in Pacitan. I enjoy playing football. Oke, terima kasih nih. Kayak tepuk tangan dong buat Nike. Sudah belajar membaca dan tadi informasinya sudah bagus ya pronunciasinya. Nah, simple present tense ini digunakan untuk mengatakan seperti happy, kemudian general fact about oneself, kemudian kalimat-kalimat pada saat ini seperti itu. Kemudian ada introduction expression. Nah, di sini introduction itu ada di dua waktu. Yang pertama ada saat formal dan juga informal. Nah, kira-kira bedanya formal dan informal ini apa? Udah tahu belum? Kalau formal itu pas apa kira-kira? Penyambutan. Formal itu situasi yang dia lebih serius, kayak misalkan kita pada saat berpidato seperti itu ya, atau dengan menggunakan kalimat yang lebih baku. Nah, yang kedua ada informal, seperti kita bercakap-cakap dengan teman sendiri, itu menggunakan informal. Nah, di sini formal itu seperti how do you do pertama kali bertemu, atau how are you, it's a pleasure to meet you, might I introduce myself, seperti itu. Jadi dia lebih sopan karena dia itu bertujuan untuk menjaga image kita supaya image kita itu terlihat lebih baik. Kemudian pada saat informal itu untuk bercakap-cakap dengan teman sebaya atau keseharian. Misalkan ini lebih santai ya. Hi, I am Sitra. Hello, my name is. Kemudian nice to meet you. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ada yang mau membaca? Coba Aida dibaca. Formal and informal self-introduction. Formal, an official, polite, and structured self-introduction using formal language. It is used in front of teachers, judges, or during group presentation to show respect. Informal, relaxed, casual, and free-flowing self-introduction using everyday conversational language. It is used when chatting with classmates or during trips to build friendship and familiarity. Oke, terima kasih ya I. Boleh tepuk tangan buat Ati. Oke, di sini seperti yang dijelaskan tadi, formal itu unofficial, polite, and structured self-introduction. Jadi dia lebih terstruktur dan juga dia lebih sopan. Biasa menggunakan formal language. Sedangkan informal itu lebih relax, casual, and free-flowing self-introduction, menggunakan conversation language seperti yang biasa, everyday conversation language. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Misalnya kalau begitu, kita simak video. Hi there! My name is Ellen and I am from the Philippines. I hold a bachelor's degree in education, major in English. And I am also a TFL certified teacher, which means
I am qualified to teach English to non-native speakers, including kids, teens, business professionals, and even adults. Throughout my academic journey, I have developed a strong communication and interpersonal skills, which I believe are essential for creating a positive and engaging learning environment. I am enthusiastic and passionate about helping others learn English. In the Philippines, English is widely spoken and I have developed a strong command in the language. I am confident in my ability to effectively communicate and engage with students from different backgrounds and proficiency levels. My goal is to create a positive, inclusive learning environment where students feel comfortable and motivated at all times. So why wait? Join my class today and see a significant improvement in your English skills. Video tadi kira-kira termasuk introduction formal atau informal? Formal. Kenapa kok formal? Dia lebih baku, kemudian menggunakan bahasa yang lebih sopan. Kemudian tadi apakah sudah ada 3 generic structure-nya? Opening sudah ada? Sudah. Kontennya sudah ada? Sudah. Closing-nya sudah? Sudah. Kalau begitu kita bedah bagian-bagian. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada Hi there, my name is Ellen and I am from the Philippines. Itu merupakan opening atau pembuka. Kemudian kontennya itu dari situ I hold a bachelor degree in education major in English. Kemudian di closingnya ada so why not join my class today and see a significant improvement in your English skills. Ada yang tanyakan kira-kira? Sudah paham tentang introduction formal? Sudah. Kita lanjut ke informal introduction. Hey there, my name is Larry. I am an English teacher with TESOL and TUIL certificates, which means I'm qualified to teach kids, young professionals, and even adults. Besides teaching, I do public speaking for 5 years now. During my spare time, I do blogging and video editing. I studied 5 languages, so I know how to help you widen your vocabulary. I can dance, act, and sing too, making sure that all my lessons are interesting, interactive, and informative. So come and book a class with me. See you! Tadi termasuk introduction apa? Informal. Kira-kira kelihatan nggak bedanya antara introduction formal dengan informal? Ya. Bedanya apa nih? Lebih santai. Kemudian lagi ya? Bahasanya. Kemudian dia menggunakan gesture yang lebih menarik ya. Kemudian tadi kira-kira dari generic structure-nya apakah sudah lengkap? Sudah. Sudah ada opening? Sudah. Konten? Sudah. Closing-nya sudah ada? Iya. Oke, kita beda. Ini dia. Jadi, hi there, my name is Larry itu masuknya ke opening. Kemudian, I'm an English teacher with TESOL and TUIL certificates. Itu masuk ke konten. Closing-nya adalah so and good class. Nah tadi ya, jadi kita sudah belajar tentang formal dan informal. Kemudian selanjutnya adalah penugasan. Oh, sebelum penugasan ada tips nih. Nah, tips untuk menciptakan self introduction yang baik. Kita lihat dulu ya. Yang pertama ada gesture dan posture. Apa itu kira-kira? Jadi ketika kita memperkenalkan diri, kita harus menggunakan gesture yang lebih baik dan menarik. Jangan cuma kayak kaku, hello my name is, itu nggak boleh ya. Kita harus lebih menarik ya. Hello my name is Nurul, I am from Pacitan, seperti itu. Nah ini sangat berpengaruh untuk audiens kita, karena kita akan dinilai sebagai orang yang menarik ataupun tidak. Selanjutnya ada intonation, intonasinya harus jelas dan juga bisa divariasikan. Jadi jangan cuma kayak my name is seperti itu, tapi bisa kayak hello everyone, my name is seperti itu ya. Jadi gimana caranya kita itu menarik orang-orang atau pendengar kita. Lanjut ada eye contact. Nah siapa di sini yang suka nervous kalau di depan? Saya. Semuanya? Iya. Kenapa kalau berat-berat nervous? Takut salah. Jadi kalau presentasi lihatnya kemana?
Oke, kita usahakan eye contact ya supaya bisa bersambung dengan panelis. Maksudnya adalah kan videonya itu percaya diri. Next, selanjutnya adalah nih penugasan. Di sini silakan dikerjakan berkelompok ya. Satu kelompok berisi 2 orang. Di sini ada instructionnya yang berwarna yellow itu untuk mengisi form di opening, kemudian yang green itu untuk konten dan red untuk OSI. Bisa dipahami? Bisa. Waktunya 5 menit ya. Oke, boleh sama yang belakang ya. Satu lagi. Nah, boleh kita cek. Bisa? Bisa. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau begitu, semuanya sudah, yang belakang sudah? Sudah. Kalau gitu, kita lihat jawabannya ya. Ini dia. Apakah ada yang salah? Betul. Salah satu. Salah satu. Oke. Bisa diperbaiki ya. Jadi tadi yang pertama ada good morning everyone, my name is Budi Santoso and you can call me Budi, itu termasuk dalam opening. Kemudian yang hijau itu adalah konten, yang merah adalah emosi. Seperti itu ya. Baik. Oke, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dari ini? Sudah. Selanjutnya, karena waktu kita sudah mau habis, Miss akan memberikan kalian penugasan individu. Silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan, oke? Nah, untuk tugasnya adalah yang pertama, di sini akan ada 15 soal, 15 pertanyaan, di mana nanti bisa dijawab, misal kayak what is your full name? My full name is Dwi Nurjana, misal seperti itu. Kemudian setelah mengisi 15 soal ini, nah itu merupakan acuan untuk merangkai self introduction yang baik. Oke, seperti itu. Apakah ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu bisa bagikan terlebih dahulu. Silakan dicek terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang. Boleh dirangkum ya? Ini dikerjakan di rumah, Mas? Iya, dikerjakan di rumah. Terus minggu depan dikumpulkan. Ya sudah? Semuanya sudah kebagian? Sudah. Oke, kira-kira apakah ada yang dibingungkan dari tugas yang diberikan? Ya. Nah, oh iya, diperbolehkan untuk membuat formal maupun informal introduction ya. Jadi yang ingin membuat formal boleh, yang ingin membuat introduction juga, introduction yang informal juga boleh. Oke? Apakah sudah cukup? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oh iya. Sekarang disampaikan untuk materi minggu depan itu adalah presentasi ya. Jadi penugasannya itu dikerjakan di rumah dan silahkan diusahakan untuk dihafalkan. Nanti ya dihafalkan. Nanti diusahakan maju ke depan dengan kepercayaan diri, dengan konten, dengan tips-tips yang disebutkan tadi. Oke? Nah, kita sepakat ini minggu depan yang bisa maju tanpa membawa teks akan diberikan nilai yang lebih baik. Gimana? Sepakat? Hadiahnya sudah ini. Gimana? Hadiahnya. Boleh, ya. Nanti kasih hadiah deh. Oke, sepakat ya. Oke.
kita review terlebih dahulu. Tadi kita belajar apa aja yang pertama? Ada berapa jenis self introduction? Itu informal. Oke. Kemudian generic structure-nya ada apa aja? Tadi. Kemudian tips yang digunakan untuk supaya kita bisa introduction dengan lebih baik bagaimana? Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran, dari ketua kelas Ibu Nurah. Baik teman-teman, untuk mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Baik. Terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan penugasannya dan berlatih dengan oke? Sebelum ditutup, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.